Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Mas Yani Muhammad Ademas dengan NIM 242930818 dari program studi D3 Manajemen Informatika. Sekarang saya akan mempresentasikan analisis perbandingan mengenai 5 metodologi pengembangan sistem informasi yang paling sering digunakan dalam dunia industri. Metode yang pertama adalah waterfall. Ini adalah model klasik yang bersifat sekuensial atau berurutan. Artinya kita tidak boleh melompat ke tahap berikutnya sebelum tahap ini selesai 100% dan disetujui. Penjelasannya adalah fokus utama analisis di sini adalah dokumentasi. Setiap langkah seperti analisis, desain, dan coding dilakukan satu arah tanpa bisa kembali ke belakang dengan mudah. Kelebihannya adalah sangat teratur, jadwal dan anggaran proyek bisa dihitung dengan sangat pasti di awal. Kekurangannya adalah sangat kaku. Jika perubahan kebutuhan user di tengah jalan, analisis harus merombak dokumen dari awal, yang berakibat pada pembengkakan biaya. Kedua adalah prototype. Metode ini lahir karena seringkali klien kesulitan menjelaskan sistem yang mereka inginkan secara lisan. Analisis akan membangun model kerja sementara atau mock-up antarmuka. User akan mencoba prototipe ini, memberikan masukan, lalu analisis akan memperbaikinya terus-menerus hingga disetujui. Kelebihannya meminimalisir salah paham. Klien merasa puas karena sistem dibangun sesuai dengan visual yang mereka sepakati. Kurangan, klien sering mengira prototipe awal sudah merupakan sistem jadi mereka, sehingga mereka rilis tanpa memperhatikan kualitas keamanan data di belakang layar. Ketiga adalah metode spiral. Ini digunakan metode yang paling kompleks karena fokus utamanya adalah manajemen risiko. Pengembangan dilakukan dalam siklus berulang spiral. Setiap putaran wajib melalui fase indikasi risiko. Makin besar putarannya, sistem makin canggih. Kelebihannya sangat aman untuk proyek besar. Potensi kegagalan teknis maupun finansial sudah dideteksi sejak dini di setiap interaksi. Kurangannya adalah proses sangat lama dan membutuhkan biaya yang sangat mahal, hanya cocok untuk sistem skala nasional atau perbankan. Selanjutnya adalah metode keempat adalah RAD. Seperti namanya, metode ini mengejar kecepatan rilis sistem. Dari tadi komponen kode yang sudah ada, terus dan menggunakan alat otomatisasi desain. Tujuannya agar aplikasi selesai dalam waktu singkat, biasanya antara 60 hingga 90 hari. Kelebihannya adalah sangat efisiensi waktu. Perubahan kebutuhan dapat diakomodasi dengan cara cepat karena sistemnya bersifat modular, bagi-bagi. Peluangnya adalah membutuhkan tim analisis dan pengembang yang sangat ahli senior. Dan itu, sistem yang dibuat harus bisa dipecah-pecah menjadi modul mandiri. Metode terakhir adalah Agile. Ini adalah standar yang digunakan oleh hampir semua perusahaan teknologi startup saat ini. Agile memecah proyek menjadi siklus pendek yang disebut sprint 1-4 minggu. Di akhir setiap sprint harus ada fitur yang nyata yang berfungsi dan bisa digunakan. Kelebihan sangat fleksibel. Perubahan kebutuhan bisnis di tengah jalan adalah hal yang biasa dan diterima dengan baik. Kekurangannya seringkali dokumentasi teknis menjadi minim karena tim fokus pada hasil kerja aplikasi. Sulit untuk memprediksi kapan proyek benar-benar selesai total. Evaluasi.
dan jelas, dan tinggi berisiko, dan fleksibilitasnya sangat rendah. Prototipe kebutuhannya belum jelas, risikonya rendah, dan fleksibilitas tinggi. Agile kebutuhannya dinamis, risikonya rendah, dan fleksibilitasnya sangat tinggi. Spiral kebutuhannya kompleks, risikonya sangat rendah, fleksibilitasnya sangat. Dan ini adalah efisiensi dan apabilitas. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.